Sebanyak 442 atlet pemusatan latihan daerah Puslatda DIY menjalani tes fisik terakhir jelang PON 2024. Ini merupakan tes fisik terakhir di sisa kurang lebih 3 bulan pelaksanaan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara pada September mendatang. Di fase periode prakompetisi ini, KONI DIY berharap kesiapan performa para atlet sudah mencapai 80%. Pelatih diminta segera melakukan percepatan dalam berlatih sehingga performa bisa capai 100% di PON nanti. Tes fisik para atlet Puslada PON DIY yang diselenggarakan di GOR UNY Yogyakarta diikuti 442 atlet dari 40 cabang olahraga atau 63 subcabur yang akan mewakili DIY di PON 2024 nanti. Pada tes terakhir jelang tampil di PON 2024 Aceh Sumut pada September mendatang. Selain tes fisik, seluruh atlet juga mengikuti tes kesehatan dan psikologi. Tes kesehatan berupa cek saturasi dan tekanan darah, sementara materi tes fisik terkait kekuatan, kelincahan hingga kelenturan, yakni vertical jump test untuk power, agility atau kelincahan, fleksibilitas atau kelenturan, dan VO2 max untuk mengetahui kemampuan kardiorespirasi para atlet. Menurut Ketua Umum KONI DIY Joko Pegek Irianto, saat ini seluruh atlet dalam fase periode prakompetisi dan kesiapannya sudah capai 80% performanya. Sehingga dari hasil tes fisik dan psikologi ini, jika masih ada yang kurang, maka para pelatih diminta segera melakukan percepatan dalam berlatih sehingga performa bisa capai 100% di sisa 3 bulan jelang kompetisi. Baik, pagi ini kita mengikuti serangkaian kegiatan tes ya, ada 3 macam tes untuk semua atlet Puslada PON kita. Pertama adalah ada lab tes kesehatan, kemudian yang kedua ada tes fisik yang kita saksikan sekarang ini, kemudian ada tes psikologi. Kalau dilihat secara sepintas ya memang dia antusias untuk mengikuti kegiatan tes, karena ini adalah bagian dari mereka bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan proses berlatih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita dorong agar tes ini dilakukan secara maksimal, tidak sekedar seremoni, karena itu menunjukkan hasil dari performa dia. Ya, sehingga nanti 1 minggu yang akan datang Pak Bram ya, akan kita gunakan sebagai feedback. Sehingga para pelatih akan tahu persis mana biomotor misalnya powernya, speednya, atau bahkan VO2-nya masih kurang gitu. Itu menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki, masih ada waktu. Ini pada periode prakompetisi sekarang. Pada perhelatan PON di Aceh dan Sumatera Utara September 2024 nanti, DIY berhasil meloloskan 442 atlet dan pelatih 130 dengan 520 atlet yang telah didaftarkan entry by name, di mana sebanyak 78 lebih atlet masuk dalam daftar cadangan. Dengan waktu tersisa kurang dari 3 bulan, maka persiapan yang dilakukan KONI DIY harus semakin maksimal mungkin untuk meningkatkan kesiapan atlet-atletnya untuk dapat mengejar target minimal 16 medali. Demikian Doni Rahmat, Normalovika, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ya saudara, pernikahan merupakan momen sakral yang didambakan bagi pasangan pengantin dan biasanya momen tersebut digelar secara spesial. Seperti pasangan pengantin ini yang melakukan prosesi pernikahan menggunakan tradisi adat Jawa berlatarkan kemegahan Candi Agung Borobudur. Suasana prosesi pernikahan bertambah sakral dan megah dengan tradisi adat Jawa. Kedua mempelai dikirap bergodok Keraton Yogyakarta menggunakan kereta kencana dan kuda tunggang. Dengan menaiki kereta kencana, Najla Ajani Mahendra, calon pengantin putri bersama kedua orang tuanya asal Jakarta ini, dikirap oleh bergodok Keraton Yogyakarta menuju ke lokasi akad nikah yang berada di Taman Lumbini, Kompleks Candi Agung Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tak berselang lama, Syah Sama Amukti, calon pengantin pria asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang menunggangi kuda dan juga diiringi bergodok Keraton Yogyakarta dikirap menuju ke lokasi akad nikah. Tak urung, kirap pasangan calon pengantin ini menjadi pusat perhatian wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Pernikahan yang digelar menggunakan adat Yogyakarta berlatar belakang Candi Agung Borobudur ini pun menambah sakral prosesi pernikahan, bahkan saat pengucapan ijab kabul oleh mempelai putra menggunakan bahasa Jawa.
Usai melakukan ijab kabul dengan mas kawin emas 200 gram, pasangan pengantin ini pun kemudian mengikuti semua alur prosesi. Yang sangat baik untuk saya dan keluarga, karena ini merupakan kesempatan juga untuk saya dan keluarga mendalami adat Jawa ya. Apalagi Candi Borobudur itu kan sangat ikonik dengan wisata Indonesia ya. Jadi kita benar-benar membawakan pernikahan kita itu seperti pernikahan ageng, pernikahan yang dapat disaksikan secara nasional, yang benar-benar semoga bisa menjadi inspirasi untuk pasangan-pasangan ke depannya juga. Saya sangat bahagia sekali bisa bernikah di sini, apalagi pernikahan hari ini berjalan lancar, alhamdulillah, syukur, sangat berbahagia dan penuh cinta. Orang tua mempelai putra, Kemal Mustafa, sengaja memilih Candi Agung Borobudur menjadi lokasi prosesi pernikahan karena candi peninggalan dinasti Sailendra tersebut adalah lambang keberadaan leluhur. Titik tengahnya di Pulau Jawa adalah di Magelang. Borobudur adalah sebagai lambang peradaban leluhur kita, bahwa leluhur kita dulu mempunyai peradaban yang sangat tinggi yang dibuktikan ada peninggalan sejarah yang sudah mendunia, yaitu Borobudur. Kenapa saya memakai konsep Jawa klasik ini? Saya kepengen membangkitkan lagi bahwa budaya Nusantara sudah saatnya menjadi jati diri bangsa untuk meraih Nusantara mercusuar dunia. Sehari sebelumnya, kedua pengantin ini melakukan tradisi sakral pernikahan adat Yogyakarta, diantaranya siraman dan pasang bleketepe oleh kedua orang tua. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Beralih ke informasi seputar kuliner, saudara, tape legendaris di Kelurahan Piyaman, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul masih bertahan di tengah banyaknya jajanan masa kini. Bahkan es tape legendaris ini kini menjadi jajanan favorit karena selain menyegarkan juga dapat bernostalgia. Nah, penasaran? Berikut liputannya. Ayo ikuti saya berburu es tape legendaris dari tahun 90. Tapi udah basi belum ya? Enggak, aman, segar. Ayo tarik Wah, cuacanya panas banget. Kita segar dan es tape legendaris Ayo ikuti perjalanan kita. Nah, ini dia es tape legendaris Pak Agus Sumanto di Kelurahan Piyaman, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Cuaca panas-panas, lihat es tapenya ini. Bikin celeguken rasanya pengen langsung nyeruput es tapenya. Bentar, sabar. Pesen dulu sambil tanya-tanya dulu sama Pak Agus Kula nuwun, Pak. Monggo, Mas. Ngresake tunjuk mriki napa di plastik? Di mimik mriki, Pak. Oh, nggih. Rotine tasih niki tasih, nggih. Oke, siap, Pak. Nek bika biasanya jam pinten, Pak? Paling setengah 11, Mas. Setengah 11. Nggih. Dugi jam? Dugi sak telase. Sak telase. Nggih. Biasanipun ben boten sami kecele. Nggih, paling setengah sekawan. Ning nek Jam 4 nggih. nggih, paling Lo es jam gede 2. mawon. Oh, es gede mawon. Nggih. Siap. Siap. Nggih. Nggih. Nek es niki pun saking tahun pinten, Pak? Nek kula piyambak nembe 2006. Tapi saderenge jenengan ngrasake tiyang sepuh. Nggih. Tahun pinten? Kinten-kinten orang tua jenengan dulu, Pak? 60-an. Tahun 60-an. 60-an. Pun jualan ngeten iki. Sampun. Sejak setelah Indonesia merdeka. Nggih. Pokoke bapak kula tesih bujang. Mantap. Matur sembah nuwun ya, Pak. Ya, saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang berlaku esok pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Ya saudara, informasi perakiraan cuaca tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Biharawan. Dan saya Nobonovika. Saudara, berterima kasih Anda telah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa.